Siapa itu Anies Rashid Baswedan atau sering dikenal Anies Baswedan? Anies Baswedan lahir di Kuningan, Jawa Barat, 7 Mei 1969 dari pasangan Rashid Baswedan dan Aliyah. Kedua orang tuanya adalah pendidik. Anies lahir dari keluarga terpelajar. Bapaknya Rashid Baswedan pernah menjadi wakil rektor Universitas Islam Indonesia. Anies kuliah di Fakultas Ekonomi di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Dia menyandang gelar sarjana ekonomi pada usia 26 tahun. Lulus dari sini, Anies langsung aktif di Lembaga Kajian Ekonomi di alma maternya di Pusat Antar Universitas Studi Ekonomi UGM. Anies mendapatkan beasiswa untuk magister dan doktornya. Dia menempuh pendidikan S2 di University of Maryland, School of Public Policy, College Park, Amerika Serikat, dan S3-nya di Northern Illinois University, Department of Political Science, DeKalb, Amerika Serikat. Penghargaan yang pernah Anies dapati yaitu yang pertama, masuk ke dalam daftar 21 Heroes pada tahun 2021 sejajar dengan Elon Musk. Yang kedua, top 100 intelektual dunia. Yang ketiga, terima penghargaan dari Singapura. Yang keempat, diangkat menjadi anggota Dewan Universitas Oxford, Inggris. Yang kelima, masuk ke dalam 20 tokoh 20 tahun bersama Hugo Chavez. Selama menjadi gubernur, Anies telah melakukan perubahan pada ibu kota Jakarta, yaitu Jakarta International Air-Prix Circuit. Ajang balap mobil listrik internasional Formula E sukses digelar di DKI Jakarta pada tanggal 4 Juni 2022. Berlokasi di Ancol, gelaran Formula E menjadi momentum yang penting era kepemimpinan Anies Baswedan. Suksesnya ajang balapan mobil listrik itu telah berhasil membawa nama baik ibu kota negara ke seluruh dunia. JX memiliki panjang 2,4 km dengan lebar 12 meter dan 18 tikungan. Ini menelan biaya pembangunan kurang lebih 190 miliar. Yang kedua ada Stadion Jakarta International Stadium atau lebih dikenal dengan JIS, diresmikan pada April 2022. Proyek Jakarta JIS ini dirancang sesuai standar FIFA dan merupakan salah satu mega proyek berskala dunia yang dibangun di atas lahan seluas 22 hektar di Jakarta Utara. JIS adalah stadion yang mengusung konsep Green Building pertama di Indonesia. Stadion yang dibangun dengan biaya fantastis sebesar 4,5 triliun merupakan stadion berstandar internasional dan memiliki kelebihan yakni material atapnya menggunakan membran EDV. Yang ketiga ada sumur resapan. Sumur resapan termasuk salah satu karya Anies yang sangat kontroversial. Ide dasarnya yaitu Pemprov DKI ingin membuat air masuk ke dalam tanah. Namun nyatanya tidak semua karakter tanah di Jakarta mampu menyerap air. Pada saat pembangunannya juga menuai kritik karena menyebabkan kemacetan di beberapa titik jalan. Yang keempat ada pembangunan jalur sepeda. Pada masa pemerintahannya, Anies menggencarkan pembangunan jalur sepeda. Anies menargetkan tersedianya 535,68 km jalur sepeda pada tahun 2026 di Jakarta. Hal ini sesuai dengan peraturan gubernur yang diteken pada 10 Juni 2022, yaitu Pergub nomor 25 tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah atau RPD DKI Jakarta tahun 2023 sampai 2026. Saat ini Jakarta telah memiliki 103 jalur sepeda. Yang kelima ada JPO Pinisi di Jalan Jenderal Sudirman. Selain menjadi fasilitas penyeberangan jalan, jembatan yang terdapat tulisan 37 nama tenaga kesehatan yang gugur akibat COVID-19 tersebut kini menjadi destinasi wisata warga di Jakarta. Tidak hanya JPO Pinisi, di sepanjang Jalan Jenderal Sudirman sebelumnya sudah memiliki 3 JPO yang Instagramable, yaitu JPO Bundaran Senayan, Gelora Bung Karno, dan Polda Metro Jaya. Yang keenam ada Jaklingko.
Prestasi Anies selanjutnya berkenaan dengan mobilitas Jakarta, yaitu integrasi transportasi. Dia membanggakan pencapaian tarif integrasi transportasi Jaklingko. Dengan Jaklingko, semua warga dapat menggunakan fasilitas kartu uang elektronik atau aplikasi Jaklingko untuk bertransaksi pada seluruh moda. Yang ketujuh ada Tebet Eco Park atau TEP, merupakan taman kota yang didedikasikan untuk masyarakat dan lingkungan. Terletak di Jakarta Selatan dengan area seluas 7,3 hektar. TEP kini hadir sebagai ruang terbuka hijau yang telah direvitalisasi. Dua kawasan taman yang awalnya terpisah dan berseberangan, Taman Tebet Utara dan Taman Tebet Selatan, kini telah menjadi satu taman terpadu yang mengusung konsep harmonisasi antara fungsi ekologi, sosial, edukasi, dan rekreasi. Itulah pencapaian Anies Baswedan pada saat menjadi Gubernur DKI Jakarta. Dan sekian dari Netra Politik. Salam netral politik.